Soalnya kalau presiden itu condongnya ke Bapak Presiden gitu, Pak Presiden. Karena mas-masnya biasanya jadi wakilnya. Tema Win Saisu itu banyak tantangannya menurut kami secara internal. Hari ini kita bisa saksikan fase yang menuju perubahan. Mereka sudah mulai bangkit, alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Itu merupakan tantangan sekaligus strategi kita dari Dema ini. Oke, mungkin teman-teman boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita mau demo, tuntutannya adalah tolak 3 periode. Kita harus ya pindah-pindah. Tapi bukan jenengan yang di demo itu, Bro. Bukan. Kita di sini tuh bukan main-main. Kita di sini sedang dikader menjadi ulama. Nyun sewu. Sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mali Andalusia Podcast. Di episode kali ini, yang mana episode kali ini itu lebih terang daripada episode-episode sebelumnya. Karena sekarang sudah bersama saya presidennya mahasiswa. Ya, Bapak-bapak presiden yang saya hormati. Nyuwun sewu ngapunten, mungkin sebelum masuk ke obrolan lebih lanjut, mohon perkenalkan diri kepada teman-teman lebih dahulu, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke, siap. Silahkan mungkin Mas. Iya, terima kasih Mas Hans ya. Mas Hans sehat? Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu kita berarti di UIN ya? Di UIN, ya waktu itu. Kalau nggak salah baru seminggu apa ya, Mas ya? Betul, ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi Mas. Alhamdulillah. Ini ya, memang suatu kehormatan bagi Mahat Ali Andalusia. Ya, sama juga buat kami bisa hadir bersama kawan-kawan di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Baharudin. Saya dari UIN Saisu Purwokerto. Alamat saya ada di Kabupaten Kebumen. Cukup segitu dulu Mas Hans mungkin perkenalannya. Siap. Mungkin Bapak Presiden. Langsung saja, untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Mirwan Fadlullah. Asli saya sama Kebumen. Oh, kalian teman dekat atau gimana? Kita ditemukan di perantauan. Oh, asik. Mungkin teman masa kecil? Enggak juga sih, cuman alam yang menemukan kita. Oh, oke, jodoh berarti ya. Ya. Oke. Mohon ya, silakan. Dari Kebumen? Dari Kebumen, merantau ke Banyumas. Di sini tentu niat pertama untuk menuntut ilmu, kemudian sekarang alhamdulillah saya masih stay di sini di Mahat Ali Andalusia. Oke, alhamdulillah ya, Pres ya. Oke, selanjutnya sebelum kita ngobrol masuk ke tema, ini enaknya manggilnya Mas apa Pak ya? Om aja. Om. Aduh, Om Bahar. Soalnya kalau presiden itu condongnya ke Bapak Presiden gitu, Pak Presiden. Karena mas-masnya biasanya jadi wakilnya. Itu belum itu. Oh, belum. Ya belum. Oh, Ternyata sampai juga di sini. Iya ya. Menarik. Oke, mungkin Mas aja ya. Ya. Oke. Jadi kalau ini saya izin mengulik ya, Pres. Kalau ini kan jenengan di sisi lain sebagai mahasiswa, di sisi lain jenengan juga berjibaku dalam keorganisasian, dalam khususnya Dema, dan apalagi menjabat sebagai presidennya. Itu mungkin boleh diceritakan perjalanan yang tadinya dari mahasiswa biasa sampai ke titik menjadi presiden. Mungkin panjenengan dulu, Mas. Iya, terima kasih Mas Hans. Alhamdulillah bisa berkesempatan berproses ya di Dema UIN Saisu Purwokerto, menjadi hal yang kami syukuri, walaupun tentu banyak di dalamnya tantangan dan juga hal-hal yang kadang membuat kami menjadi merasa berat dan juga kadang merasa di titik terendah ya, mencapai dengan semua kegiatan yang ada gitu. Dulu kami di UIN Saisu sejak awal kuliah ikut serta di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi pada waktu itu. Terus kemudian juga berkesempatan juga
masuk organisasi atau lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi. Program studi kalau boleh tahu prodi apa, Pres? Kami mengambil pendidikan agama Islam. Oh, oke. Jadi kami perlu belajar lagi, seperti kawan-kawan yang sudah pasti lebih dari kami. Gimboten, Pres. Ya. Dulu kami tertarik untuk ikut kegiatan mahasiswaan karena menurut kami memang di situ kami banyak mendapatkan kawan yang tidak hanya terbatas kawan kelas begitu, bisa mendapatkan kawan dari lintas program studi, bisa mendapatkan kawan dari lintas fakultas begitu. Jadi itu juga menjadi motivasi kami karena semakin banyak kegiatan semakin banyak teman pada waktu itu. Pikirnya seperti itu. Terus kemudian berlanjut juga kami aktif di kegiatan-kegiatan fakultas, kemudian juga diberi kesempatan untuk menjadi anggota Dema fakultas pada waktu itu, Fakultas Tarbiyah. Ya sama, masih semangat berkegiatan walaupun harus disandingkan dengan kegiatan perkuliahan yang memang sangat menguras pikiran ya pada waktu itu. Kemudian singkat cerita ada konsultasi di pemilihan presiden universitas, ada ikut dan ya alhamdulillah bisa terpilih begitu. Walaupun pada waktu itu kami lawannya hanya kota kosong begitu. Tapi ya kami syukur saja apa yang diberikan kepada kami begitu. Begitu pembahasan kurang lebih perjalanan singkat dari kami di Dema Win Sesu Purwokerto. Oke. Untuk selanjutnya Mas Pres Mirwan. Terima kasih. Sebetulnya untuk Mas Han sendiri itu sudah sangat tahu bagaimana histori saya karena dari awal Mas Han selalu menemani, ada di samping saya. Oke, tapi kan mungkin ada fans dari teman-teman yang nonton yang belum tahu historinya ya, Pres ya. Oke. Baik, karena ini sebagai permintaan dan saya sebagai tamu undangan di sini akan sedikit saya ceritakan. Jadi sedikit berbeda dengan Presbaha. Untuk kami menuju Presma itu merupakan pengalaman spiritual. Kenapa pengalaman spiritual? Karena memang sebelumnya tidak pernah terencanakan, terlintas di pikiran pun itu tidak. Kalau mandang ke riwayat sebelumnya, saya itu tidak lain cuma abdi dalam yang sehari-hari cuma melayani kebutuhan kiai saya. Namun titik tepatnya setelah saya bergabung dengan Mahat Ali, itu kita dikumpulkan Mas, kita dikumpulkan putra-putri yang pada kala waktu itu katanya akan ada hal penting yang mau disampaikan. Ternyata hal penting itu adalah Mahat Ali Andalusia ini berkomitmen mau membentuk organisasi intrakampus berupa Dema Mahat Ali Andalusia. Nah, yang membuat saya terkejut adalah ternyata saya langsung dipilih. Langsung dipilih ya, tentu dengan proses panjang mungkin di balik layar, tetapi karena masih awal, jadi sistem kami belum menggunakan sistem pemilu seperti halnya Presbaha itu. Tapi yang esensial daripada Dema ini adalah bukan bagaimana sistem pemilunya, tapi bagaimana berkelanjutan bisa memberi kebermanfaatan yang signifikan kepada masyarakat secara komprehensif. Mungkin seperti itu. Setelah kami disebut namanya itu, langsung diberi tugas. Kita pelantikan sebulan lagi, tolong siapkan semuanya terkait ada RT, kemudian program kerja dan yang lainnya. Dan kami diberi hal yang sedemikian rupa. Nah, saya pada waktu itu masih terlalu abu-abu. Akhirnya saya tidak bisa berdiam diri. Saya memiliki itikad, saya harus belajar. Lalu saya melangkahkan kaki keluar, bertemulah dengan Presbaha. Dan itu awal saya mengetahui dunia organisasi, ya ini berkat orang ini. Orang jadi ini yang menuntun saya sampai titik ini. Jadi dijodohkan dalam perantauan pada saat karena Dema ini ya. Gitu. Siap. Alhamdulillah pada awal perjumpaan itu kita langsung klik Mas. Kita langsung klik, alhamdulillah langsung akrab, nggak tahu kenapa itu. Langsung cair aja begitu. Nah, setelah itu kita pulang, saya simpan dari apa yang telah saya pelajari dari beliau, kemudian saya terapkan di sini yang kiranya dibutuhkan dan saya kesampingkan yang kiranya tidak perlu. Alhamdulillah kita bisa take off pelantikan.
Nah, namun bukan itu saja yang menjadi tujuan utama. Bagaimana caranya kita bisa berjalan dengan baik, mengikuti alur keorganisasian dan bisa soft landing dengan aman begitu. Oke, kira-kira seperti itu ya Pres ya, dari perjalanan singkat. Dan kalau dilihat lagi itu jenengan berjibaku dalam organisasi sekaligus menjadi presiden itu sudah agak lama kan ya? Oke, tentunya Dema itu sudah terukir di hati panjenengan semua. Mungkin kalau boleh saya tanya, seberapa pentingkah Dema itu bagi jenengan? Mungkin Mas. Kalau dari kami ya, menyambung juga yang sama oleh sahabat kami ada Pres Mirwan, Gus Mirwan. Kadang kita manggil tuh bingung. Ini pantasnya apa? Panggil lengkap Mas Gus Pres. Bawa semua aja. Ya, jadi seberapa penting Dema bagi kami, tentu kami memastikan penting karena bisa menjadi wadah aktualisasi diri ketika kami akan belajar sesuatu yang tidak ada di dalam kelas begitu. Misalnya Mas Hans dan saya sama Gus Mirwan belajar berbicara interaktif seperti ini, kemudian dengan dilihat oleh kamera ya, yang nantinya mungkin juga dipublish di media sosial, tentu kan tidak didapatkan di kelas begitu. Orang-orang seperti Mas Hans itu juga harus banyak bersyukur ya, karena pasti banyak kawan-kawan mahasiswa atau santri yang kadang tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jadi ya menurut kami sangat penting karena hal-hal yang belum kita dapatkan di kelas kita dapatkan di Dema atau di organisasi begitu. Begitu mungkin Mas Hans kalau dari pandangan kami. Oke, itu tadi jadi catatan saya itu untuk ziyadatul ilminya banyak sekali itu. Terima kasih Pres. Itu mungkin balik ya. Oh. Ya ini sharing-sharing aja ya Pres ya. Mungkin selanjutnya Mas Pres Gus Mirwan Fadil. Ya. Baik. Ya, seberapa penting organisasi bagi saya ya? Oke. Baik, menyambung dari pembicaraan Pres Baha. Jadi organisasi merupakan pengalaman seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pengalaman untuk menunjang akademik kita sebagai mahasiswa. Karena ya betul Pres Baha, ada pelajaran yang atau ilmu yang tidak kita temukan di dalam bangku kuliah, tetapi bisa kita rasakan di dalam organisasi. Seperti tadi keaktifan bicara, kemudian leadership, kemudian manajemen organisasi, ya Pres. Itu bisa kita rasakan di sini. Namun tantangannya hari ini adalah banyak sekali yang membranding bahwa organisasi itu tidak penting, begitu. Malah nanti dikhawatirkan kamu akan menjadi menghamba ke proker begitu. Namun ini merupakan menurut saya pemahaman yang salah. Sebab mengapa? Karena kalau kita mau berorganisasi itu feedback yang kembali ke diri kita itu begitu besar. Salah satunya tadi kepemimpinan. Kalau boleh dikatakan kepemimpinan itu bukan sekedar memerintah bawahan kita untuk melakukan satu pekerjaan, itu tidak. Tetapi di sini peran pemimpin adalah bagaimana sih dia bisa mengatur kehendak orang lain atau tidak, mengatur kehendak orang lain untuk sesuai dengan kehendak organisasi. Nah, ini tentu hal yang sulit. Perlu adanya kesesuaian dari kehendak tersebut antara pemimpin dan yang dipimpin. Begitu. Di pondok ini kita diajarkan bahwa hurmah itu lebih baik daripada to'ah, karena hurmah itu menjalankan tugas sebelum diperintah. Kalau to'ah menjalankan perintah karena sudah ada perintah itu sudah diturunkan, ya sudah ditugaskan. Nah, dari itu puncak daripada khidmah itu adalah pertama itu hurmah. Kenapa saya katakan lebih baik? Tadi karena di sini kita sudah sesuai dengan kehendak kiai kita. Kita sudah sesuai dengan kehendak kiai kita. Artinya mengapa? Berarti ada kesesuaian antara murid dan guru begitu. Di organisasi ini kita bukan untuk diperintah. Di sini kita untuk berpikir dan bekerja sebelum diperintah begitu. Siap. Itu pertama. Kedua bisa saya sambung lagi, nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa. ini kalau bisa mumpung waktunya masih banyak itu. Kedua, untuk organisasi ini bisa sangat membantu, mendukung kita, apalagi nanti ketika kita diturunkan di dunia kemasyarakatan. Bagaimana mereka itu karakternya masing-masing.
kalau kita tidak diimbangi dengan menempa diri dari mulai di masa studi ini, kapan lagi? Karena begini Mas, di antara kami itu ada makalah yang cukup viral, yaitu al-ilmu bita'allum. Al-ilmu bita'allum. Nah, wa barakatuhu bil khidmah. Wa barakatuhu bil khidmah. Oke, siap. Wa tadribuhu bil organisasi. Boleh. Oke, sungguh luar biasa Pak sekali ini, Bres. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mohon bisa diminum dulu, Bres. Monggo, silakan. Harus juga ya. Agak, apa namanya? Santai gitu ya. Oke. Untuk sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi dalam perspektif panjenengan, artinya organisasi ini bagi individu yang berjibaku dalam organisasi. Kemudian, lalu apa sih fungsi dan peran DEMA itu sendiri atau organisasi itu sendiri bagi kampus atau instansinya dan bagi mahasiswa atau mahasantrinya, seperti itu. Mungkin Mas Baha dulu. Ya, sambung lagi ya ini Mas Han sama Mas Gus Pres. Jadi semakin yakin bahwa siap. saya akan bersahabat dengannya sampai di akhirat. Saya juga berharap nanti ada bantuan khusus nanti di sana itu. Kalau kami di posisi yang susah itu kan. Siap. Karena kan Mbak Ali sudah pastilah di luar sana terkenal dengan kajian yang Islam lebih mendalam. Gitu. Kalau bisa calling ya, Bres. Siap. Iya, menyambung dari Mas Hans tentang fungsi peran DEMA itu sendiri itu sangat banyak sekali. Dalam hal ini kami bisa singkatnya menyampaikan DEMA itu berperan sebagai aktualisasi diri. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, akan banyak sekali hal-hal yang tidak ditemukan di kelas, tapi ditemukan di dalam organisasi atau di luar kelas begitu. Terus kemudian juga ada fungsi atau manfaat lain, yaitu sebagai wahana komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan atau birokrasi begitu. Di kampus kami menjembatani gitu ya, betul. Di kampus kami misalnya ada mahasiswa per tahunnya kita ambil 3.000 misalnya. Ketika 3.000 mahasiswa tersebut merasakan adanya ketidakadilan atau merasakan adanya ketidaksesuaian atau merasakan adanya penindasan di fasilitas mahasiswa, di UKT mahasiswa, maka kan repot kalau 3.000 itu protes satu persatu gitu ke pimpinan, kan susah. Maka satu manfaat DEMA adalah sebagai wahana komunikasi, bisa menampung aspirasi segala bentuk keluhan mahasiswa atau mungkin bentuk order dari kawan-kawan mahasiswa apa yang diinginkan kepada kampusnya. Itu bisa disampaikan kepada DEMA, kemudian bisa untuk menyalurkan kepada pimpinan maunya apa sih mahasiswa begitu. Apakah dirasa cukup fasilitas seperti ini? Jika belum ya bisa jalurkan lewat DEMA. Jadi sebenarnya juga dengan DEMA kita diajari menjadi orang yang tertata begitu. Seperti wudhu lah, kawan-kawan pasti sangat menguasai ya. Wudhu kan harus teratur dan urut begitu ya. Harus niat dulu dan bukan sampai tahap akhir gitu. Maka peran organisasi juga menjadi penting, bisa mengambil benang merah dari ibadah wudhu, yaitu urut begitu. Harus jelas, terstruktur begitu. Terus kemudian juga DEMA berfungsi sebagai kelengkapan non struktural ya, bisa diartikan ya kita nggak digaji tapi harus ada begitu kan. Ya kawan-kawan seperti Gus Mirwan kan pasti merasakan ya, berpikir sekeras syekh atau profesor bekerja sekeras kuli dalam program kerja begitu, padahal kan tidak dibayarkan Mas Gus. Tidak dibayar tapi harus terus menjalankan roda organisasi, menjalankan roda manfaat dan juga peran dari DEMA itu sendiri begitu. Paling begitu dari kami Mas Hans begitu. Siap. Mungkin kalau dari Mas Pres Mirwan. Baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pres Baha, jadi DEMA ini sebagai tempat untuk mediasi antara mahasantri atau mahasiswanya dengan pimpinan. Nah, tetapi tidak sebatas itu. Di sini DEMA lebih difungsikan Pres. Sebab mengapa? Karena Mahat Ali kita diakui atau tidak diakui ini masih dalam fase pertumbuhan. 4 tahun bos. Masih 4 tahun, belum pernah meluluskan. Baru tahun ini hendak kita mau meluluskan. Sebelumnya belum ada. Amin, moga-moga tahun ini dapat meluluskan ya Pres.
Oke. Jadi keberadaan kita yang masih dalam fase pertumbuhan, masih baru, ini tentu banyak sekali membutuhkan kepada inovasi anak muda. Bagaimana ke depan wajah Mahat Ali ini akan diwarnai apa? Nah, tentu di sini Dema selalu berusaha terlibat dalam setiap kemajuan-kemajuan yang ada pada Mahat Ali. Termasuk salah satunya karena banyak sekali ruang kosong yang belum diisi. Pengelolaan akun media semua Mahat Ali itu ya digagahi oleh teman-teman Dema ini, oleh Kominfo Dema. Jadi mungkin kalau di UIN Kominfo itu menguasai di akun Demanya gitu. Ya, media. Kemudian Media untuk akun kampusnya ya ada sendiri gitu ya. Tapi kalau di sini masih kita yang mengelola. Tapi tidak mengapa, sebetulnya kita bersyukur. Ini menjadi grid sendiri untuk kita. Kita bisa menyalurkan skill kita, melatih skill kita, sebab adanya tadi kekurangan-kekurangan yang harus ditutupi. Pertanyaannya, kok mau ini teman-teman Dema harus bergerak di yang bukan bidangnya atau yang bukan di tempatnya? Kok mau? Karena pertama, landasan kita bergerak adalah kecintaan kami kepada pondok ini, kecintaan kami kepada kiai kita. Tapi ini bukan tentang pemuda yang sedang mengutarakan rasanya kepada kekasihnya, tidak, atau bukan Zainuddin yang sedang tergila-gila ke Hayati, tidak. Oke. Kami hanya sedang bersikap, kami tidak rela kiai kami berjuang sendirian, merintis Mahat Ali ini sendirian. Kami tidak rela untuk itu. Oleh karenanya kami berkomitmen bagaimanapun itu, selama masih ada ruang ikhtiar, kita di sana. Kita di sana untuk meningkatkan kualitas dan rating Mahat Ali sekaligus elektabilitasnya gitu. Oke, siap. Mungkin ada lagi, Bres? Cukup. Oke. Langsung haus ini. Enggak diminum, Bres. Oke. Bismillah. Oke. Mungkin sebelum saya beralih ke Mas Baha, untuk pertanyaan selanjutnya saya dahulukan ke Mas Presmirwan dulu ya, karena ini menurut saya menarik karena Mahat Ali yang baru tumbuh, mungkin baru berjalan selama 4 tahun, dan kebetulan sekali jenengan berjibaku dalam organisasinya. Mungkin tantangan untuk Dema itu sendiri apa, Pres? Oh, baik. Pertama tantangan untuk Dema ya, bukan untuk saya pribadi. Oke, iya. Pertama untuk saya pribadi dulu ini. Oh iya. Sebagai agent of change siap. Begini, pertama untuk menjadi disukai orang banyak itu kita perlu menjadi orang baik saja. Tapi jika sudah naik level menjadi yang memperbaiki, itu banyak sekali wajah berubah bentuk. Artinya tantangan terberatnya adalah ya begitulah, sulit untuk diterima. Karena tidak lain di sini kita kapasitasnya hanya teman di bangku kuliahnya begitu. Nah, kemudian apa tantangan untuk organisasi? Kita itu setelah masuk ke dalam keduanya organisasian ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi mahasantrinya, SDM-nya itu artinya belum semuanya memadai. Artinya belum merata. Di antara mereka itu ya tafawat, artinya terpaut. Terpaut, yang pintar makin memperkaya pintarnya, yang tidak pintar makin tertinggal. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, yang tertinggal ini semakin hari semakin kehilangan harapan. Dan bagi yang telah kehilangan harapan adalah kehilangan segalanya. Kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Ini tantangan yang cukup berat. Puncaknya adalah suatu hari itu Mahat Ali kita yang notabene sebagai perguruannya tinggi pesantren dan alat komunikasinya adalah bahasa Arab. Satu hari itu ada salah satu mahasantri di tes baca itu tidak bisa A I U E O lah. Itu menjadi pukulan yang berat sekali untuk saya pribadi. Ini bagaimana? Dema bisa nggak buat terobosan untuk menemukan solusi? Akhirnya dari diskusi tarik ulur yang panjang, kemudian malam bermalam kita berpikir, kita temukan bahwa titik masalah kita adalah lingkungan kita belum sepenuhnya terbentuk, belum sepenuhnya efektif. Kita harus membentuk itu. Dengan apa? Ya, jawabannya
tentu pada waktu itu kita sepakat untuk di sini harus ada wadah diskusi cair yang menghubungkan di antara mahasantri. Tidak ada penyekat dalam diskusi tersebut dan menjadikan kitab yang sudah dipelajari sebagai pokok inti pembahasannya. Jadi kami percaya dengan diskusi ini, diskusi di antara mahasantri ini akan saling memiliki hasrat masing-masing. Hasrat untuk keinginan dia untuk tahu, hasrat keinginan dia untuk bangkit. Alhamdulillah setelah itu berjalan clear, tentu dengan proses panjang, SDM kita yang tadinya di bawah 50% sekarang sudah mulai naik. Ini merupakan strategi sistematis kita, sudah mulai 60-70%, bahkan kita sudah bisa melaksanakan Basul Masail nasional. Alhamdulillah. Basul Masail nasional yang tentu digagai oleh teman-teman Dema walaupun bermitra dengan Dema Amali nasional. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Artinya untuk daya gebrak mereka, mereka itu bukan waktunya untuk bersenang-senang di sini. Ini bukan wahana permainan. Ini adalah wahana untuk menempa diri dengan baik. Mungkin hari ini kita bisa saksikan fase yang menuju perubahan. Mereka sudah mulai bangkit. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Itu merupakan tantangan sekaligus strategi kita dari Dema ini. Mungkin teman-teman boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itu tadi tantangan dan strateginya ya, Pres ya. Mungkin kemudian saya beralih ke Mas Baha. Kalau melihat latar belakang tentunya berbeda ya Mas ya, dan tantangannya itu mungkin juga berbeda. Mungkin bisa diceritakan tantangan juga pemecahan dalam masalah tersebut. Iya, menarik ya strateginya. Siap. Gus Mirwan ya, ternyata tim Muhammad itu selain kaya intelektual juga kaya akan sosial, begitu menarik sekali. Betul sekali. Jadi teringat dulu bagaimana kemudian Muhammad SAW itu mengangkat Bilal sebagai muazin ya, tanpa memandang jenis kulit. Itu kan ada nilai tentu. Wah, Nabi Muhammad sudah sejak dulu bahwa yang dianggap rendah itu ya perlu diangkat, yang padahal semua itu satu begitu ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu luar biasa sekali terjadi lagi di Muhammad Ali dalam bentuk situasi yang berbeda begitu. Ini luar biasa sekali Mas ya. Tentu saya harap ini bukan menjadi pertemuan terakhir ya Gus. Tadi kan katanya sampai akhirat, Pres. Ya betul. Ya, nyambung dari Mas Hans, di kami Dema Winsaisu Purwokerto sama sebetulnya Gus. Di awal itu kami tidak ingin lanjut untuk menjadi apalagi menjadi presiden mahasiswa, itu tidak kepikiran sampai di situ karena rencana kami adalah selesai di fakultas, kemudian skripsi, PPL, KKN, skripsi selesai. Itu bayangan saya kan indah sekali, selesai pulang gitu. Tapi ternyata harus gitu. Ada satu lain hal di tempat kami karena menggunakan sistem kepartaian dalam pemilihan. Singkat cerita, partai kami mengadakan konvensi yang menghasilkan nama saya, pun kami harus berangkat. Kemudian kami di Winsaisu juga menerapkan kontrak ya, tidak boleh lulus dulu sebelum jabatan selesai. Jadi ya mungkin walaupun sama-sama bersama tapi lebih tua semester saya dibanding dengan Mas Mirwan gitu. Salam takdim, Pres. Dema Winsaisu itu banyak tantangannya menurut kami secara internal. Karena kami terbentuk dari sistem kepartaian, otomatis kawan-kawan pun melihat sendiri di Indonesia. Sistem partai itu ya akibatnya apa? Bahkan sampai ada yang satu keluarga itu saling membenci, bahkan yang sampai mengusir tidak boleh tidur di rumah ini karena beda pilihan begitu. Itu sedikit terjadi, cuma tensinya tidak terlalu sepanas di negara kita begitu. Tantangannya itu di internal itu kita harus kemudian bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang memiliki pilihan masing-masing terhadap partai itu harus kita satukan dalam satu wadah kegiatan atau mungkin kesempatan berproses yang sama begitu. Itu kadang menjadi tantangan tersendiri karena ya kadang ada kawan mahasiswa yang ingin bergabung kegiatan, ingin bergabung untuk berpartisipasi itu minder karena wah kita beda partai sama presidennya, kita minder. Padahal itu kan harusnya tidak boleh gitu. Ya langsung saja ikut saja gitu, jangan kemudian minder gitu. Bahkan saya memiliki pengalaman pada titik yang menurut saya itu cukup membuat kami shock adalah sampai ada yang tidak mau bersalaman karena merasa beda partai gitu. Menurut kami itu menjadi PR tantangan tersendiri di internal Dema Winsaisu adalah mengharmonikasikan kembali
Ya. keluarga mahasiswa gitu. Makanya Oke. pada kesempatan tahun ini kami mengambil nama kabinet itu Harmonia, Harmonia. gitu. Harmoni gitu, jangan Oke. harung terus gitu. Siap, Katanya siap, maju siap, tapi siap, nggak pernah bersatu, itu kan sulit Oke. gitu. Terus kemudian dari tantangan eksternal, kami di Banyumas juga mengikuti sebuah aliansi, yaitu aliansi BEM Banyumas Raya ya. Oke, Ini siap. tentu menjadi harapan Gus nanti bisa bergabung dengan Muhammad Ali di aliansi BEM Banyumas Raya begitu. Oke, Karena itu gue sudah dikasih Nah. lampu hijau. bisa untuk memfilter gitu. Karena Oke, sering siap, kami siap. melihat juga ketika aksi misalnya Ya. azan berhenti, gitu. Salah berhenti lanjut gitu. Jadi ya menurut kami perlu ada dema tersendiri atau BEM seperti Muhammad Ali yang hadir di sana bisa memberikan pandangan. Baiknya bagaimana gitu? Apakah cukup mendengarkan azan selesai atau ya wajib Oke. sholatnya gitu? Kan perlu ada alarm khusus dari kawan-kawan dari Muhammad Ali. Iya. Terus kemudian juga tantangan secara eksternal kita adalah karena kami masuk dalam kampus di naungan Kementerian Agama itu sangat banyak sekali. Kemudian yang muncul aliansi atau forum-forum Dema PTKIN, forum BEM, forum-forum atas nama lembaga Dema atau BEM yang kemudian memang terkadang milik kepentingan politik begitu. Akhirnya tantangan kami adalah bagaimana kita mendiskusikan isu atau seruan dengan internal kami untuk membaca lebih jauh isu ini sebetulnya itu tujuannya apa begitu. Ya. Misalnya ketika kita mau ada demo di Purwokerto membahas terkait dengan kita mau demo, tuntutannya adalah tolak 3 periode. Kita harus ya pinta-pinta. Tapi bukan jenengan yang di demo itu, Bro. Bukan. Oke. Sepertinya. Oke, siap. Jadi Ya. itu ada tantangan sendiri untuk kemudian kita harus memfilter isu itu Oke. harus sejernih mungkin. Apakah kepentingan di dalam itu merupakan kepentingan yang baik atau bukan begitu? Apakah kepentingan yang dijunjung itu adalah kepentingan kelompok atau kepentingan bersama begitu? Kan sering ya kita menyuarakan misalnya hidup rakyat Indonesia, terus ternyata isu yang dibawa adalah isu politik begitu, isu yang memang mencondongkan dengan untuk menjatuhkan kelompok atau pihak tertentu begitu. Paling siap, begitu Mas Hans kalau dari tantangan tema Winsesu untuk internal eksternal apapun yang terjadi kami selalu mendiskusikan secara rutin dengan kawan-kawan internal dan juga kawan-kawan pimpinan kampus begitu. Oke, Begitu, Mas. oke, siap. Terima kasih, Pres. Mungkin di Dema Mahat Ali Andalusia apakah ada tantangan eksternalnya, Pres? Ya tentu ada. Sebab kita dihadapkan dengan banyak orang ini tentu sangat dinamis. Artinya banyak sekali konflik di antara mereka. Termasuk salah satunya sebetulnya saya tidak ingin menyebutkan, cuman saya melihat ini ada kemaslahatan di sana. Oke. Tapi saya tanya seperti ini tidak apa-apa kan? Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah, oke. Siap. Begini, ini sambil curhat, Pres. Oh, oke. Nggak apa-apa, Pres. Waktunya dipanjang-panjangkan. Karena kita di sini itu banyak sekali instansi, ada instansi Muhammad Ali, kemudian pondok. Oke. Muhammad Ali Andalusia itu untuk paginya masentrinya, paginya kuliah, kemudian sorenya banyak yang berkhidmah, malamnya untuk kita diskusi. Tapi begini, ada beberapa anak yang akhir-akhir ini menyalurkan menyalurkan skillnya itu mengikuti organisasi tapi di eksternal seperti Prespa mungkin di luar di organisasi PMI gitu dan lain-lain. Tapi di sini enggak. Di sini masih dalam organisasi dalam naungan pondok pesantren, cuman eksternal Muhammad Ali gitu. Oke. Nah, tidak masalah menurut saya. Tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka setelah terikat dengan organisasi tersebut yang tadinya aktif di kelas, potensinya itu terlihat, sekarang memburuk. Kita mencoba berbicara dengan teman-teman Adkesma, ini kenapa? Kita temukan satu kesimpulan, ternyata mereka itu terlalu condong. Ya, bukan terlalu condong. Menjadikan Muhammad Ali itu tidak diprioritaskan. Artinya karena mungkin tugas mereka di organisasi terlalu berat sehingga mengalihkan fokus pikirannya. Padahal berulang kali kiai kita itu menyampaikan, Pres, tugas utama dari santri Muhammad Ali tidak lain mengaji kuliah. Kalau khidmah atau apapun itu menjadikan
tidak fokus menjadikan terganggu, tinggalkan itu. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa keinginan kiai kita itu apa, untuk mahasantri itu apa, itu yang seharusnya kita ikuti. Jangan menafsiri sendiri-sendiri, mentakwili sendiri-sendiri. Apalagi yang mereka lakukan itu, yang digaungkan adalah kita berkhidmah kok. Kita berkhidmah kok. Padahal kalau boleh saya sampaikan, menurut guru saya dulu waktu masih di madrasah, beliau namanya Gus Baha. Gus Baha ya, berawalnya sama. Itu berpendapat begini, khidmah itu tidak selalu tentang bekerja di sawah atau tidak selalu bekerja yang berpanas-panasan. Khidmah itu bagaimana kita bisa mendapatkan ridho dan menyenangkan hati kiai. Tentu itu bervariabel caranya. Nah, kalau memang yang menjadi kesukaan, yang menjadi hati kiai kita itu ridho adalah kita mengaji dan kuliah dengan serius, ya tentu yang harus dilakukan itu. Berarti dengan kata lain, selain di sini mengaji dengan serius, nanti kita juga mendapatkan poin plus dari tambahan itu, yaitu berkhidmah. Siap. Jadi jangan di branding bahwa khidmah itu harus selalu ini itu, dan jangan kayak gini. Mahasantri itu saya lihat mereka terlalu iri dengan rel orang lain. Padahal untuk kita mahasantri itu punya rel sendiri. Kita di sini itu bukan main-main. Kita di sini sedang dikader menjadi ulama. Nyun sewu. Sepakat. Siap. Saya tidak salah pilih. Betul. Saya satu suara dengannya. Ya. Jadi yang selalu disampaikan, kita di sini tidak untuk main-main. Kita sedang diajak lari untuk cepat. Begitulah. Sekarang ya saya prihatin sekali itu banyak yang tadinya potensinya tinggi bisa kita harapkan sekarang kuliah pun jarang masuk. Kuliah pun jarang masuk, yaitu karena memang ada doktrin kita harus berkhidmah ini itu. Padahal tadi sudah saya sampaikan, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Siap. Gitu. Semua ada tempatnya gitu. Semuanya ada tempatnya, pembicaraan itu ada tempatnya. Siap. Dilontarkannya kata khidmah ke Mahat Ali, ya khidmah tentang mahasantrinya ini adalah berproses menjadi santri yang bisa membanggakan kayak kita, begitu. Siap. Itu catatan buat teman-teman semua dan tentunya ziyadatul ilmi bagi saya. Itu mungkin tantangannya. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Ini yang menarik. Bagaimana cara kita mengatasinya ya? Tadi kita sudah negosiasi dengan pihak berwajib, tentunya yang menjadi kepala-kepala organisasi itu. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah kita selalu menemukan jalan buntu. Artinya tidak menemukan solusi untuk memecahkan ini. Lah, lalu bagaimana? Apakah kita diam? Tidak. Kita tetap bergerak. Bergerak ini tentu walaupun merayap kita lakukan. Saya sering sampaikan kepada teman-teman mahasantri khususnya, silahkan kalian berkhidmah karena itu baik. Saya pun berkhidmah. Tapi jangan sampai hal yang menurut kita baik itu bisa membunuh kita sendiri. Siap. Karena memang keinginan kiai kita itu apa? Jangan ditakwil-takwil sendiri. Kalau bahasanya pres itu disinformasi gitu. Siap. Disinformasi tentang apa itu khidmah, gitu kan? Siap. Kita belum menemukan arti itu. Ayolah kita kembali masing-masing ke jalan yang lurus, karena ini hal yang bengkok yang seharusnya sudah dari dulu harus diluruskan. Begitu. Itu adalah tantangan yang jalurnya masuk dari luar. Eksternal ya. Terima kasih ini Mas Baha dan Mas Mirwan. Mungkin kalau dilihat dari durasi waktu jenengan maksudnya menjadi presiden itu kan sebentar lagi mau berganti gitu ya, atau demisioner. Mungkin buat teman-teman yang akan menjadi presiden atau ikut dalam organisasi Dema ke depannya, mungkin boleh sampaikan pesan dan harapannya, Pres. Mungkin Mas Bahar dulu. Pesan dari kami buat kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan dan mahasantri yang akan meneruskan
roda organisasi di Dema adalah memimpin itu menderita gitu. Jadi berproses pun sama, menderita. Jadi jangan bayangkan bahwa ketika kamu akan memimpin itu akan senang-senang gitu, itu salah. Bahwa memimpin adalah menderita. Jadi tidak ada pemimpin yang senang. Itu. Maka kawan-kawan harus paham hal tersebut, sehingga kami pun mempraktekkan hal tersebut di awal, bahwa jangan pernah menjadi orang yang memintakan jabatan atau menjadi ketua begitu dalam hal ini Dema atau BEM. Menurut pandangan kami ingat yang diajarkan oleh dosen kami di kampus, bahwasanya beliau mengambil dari Bukhari, saya tidak hafal hadisnya Gus, mohon maaf ini. Yang pada dia adalah ketika manusia itu meminta jabatan, maka dia akan dikasih jabatan, sekaligus beban-beban akan ditaruh di dalam pundaknya. Tapi jika seorang itu diberi jabatan, maka dia akan diberi dan juga dibantu dalam menyelesaikan beban-beban dalam amanah tersebut, karena amanah tidak pernah salah dalam memilih pundak. Begitu Mas. Keren. Oke, siap. Insya Allah. Oke, sekarang Mas Pres Mirwan. Ini tentang apa? Pesan dan harapan. Pesan Bagi dan harapan teman-teman yang ingin melanjutkan perjuangan. Oke. Memilih berjuang adalah kehormatan. Tidak semua orang mau untuk berjuang. Bagi siapapun yang dirinya terpanggil oleh sejarah, dia harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kalau itu bisa dilakukan, nanti sejarah akan terus mengingat. Sejarah tidak akan melupakan siapa yang berdiri di sana, siapa yang berdiri membelanya, mewarnainya. Sejarah selalu ingat. Nama-nama itu akan selalu diingat. Jadi tidak perlu takut untuk mewarnai sejarah. Nah, terakhir saya ingin ucapkan terima kasih, kemudian apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin di sini yang berbicara di atas kursi ini hanya 3 orang, tapi untuk sampai titik ini itu banyak sekali keringat. Puluhan orang bahkan ratusan untuk bisa mengantarkan kita ke sini. Sepakat. Kita sangat berterima kasih karena kita jenengan semua itu sudah mau bersama-sama berikhtiar memperjuangkan kampus kita masing-masing. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Dema selanjutnya mungkin terkesan bekerja tanpa seragam, juga tanpa hari cuti, tanpa adanya tanpa uang dan lain-lain, tanpa gaji. Tapi setidaknya kalian sudah memegang prinsip melayani sesuai dengan makalah man khodama khudima. Siapa yang hari ini melayani pasti akan dilayani. Itu sudah pasti. Jadi tidak perlu khawatir mau bagaimanapun hari esok, bagaimana kita hari ini. Siap. Itu tadi tercatat dalam sejarah ya, Pres ya. Semoga apa-apa yang dilakukan oleh mas-mas Presma semua dapat tercatat, bahkan sampai di hati para teman-teman semua. Mungkin kalau dicari di YouTube ada catatannya ya. Tercatat dalam sejarah. Siap. Sejarah Presma yang sudah menjadi mentor saya. Sejarah 3 periode. Siap. Alhamdulillah, ini saya rasa kita ngobrol sudah cukup lama ya, Pres. Tapi sebelum saya tutup pertemuan obrolan kita dalam kesempatan kali ini, mungkin saya harap dari mas-mas yang superior ini untuk menyampaikan pesan atau motivasi buat teman-teman yang menonton. Siap. Mungkin dari siapa dulu, Mas? Terima kasih Mas Andi. Akhir kesempatan kali ini izin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Dema Mahatali, terutama kepada sahabat kami Gus Mirwan yang telah berkenan mengundang kami untuk hadir di Mahat ini. Mahat yang tentu tidak akan bisa kami lupakan. Pesan buat kawan-kawan semuanya adalah bahwa tidak ada orang yang besar itu sendirian, pasti memiliki afiliasi, entah itu organisasi, pondok pesantren, partai,
ataupun apapun itu pasti, maka kawan-kawan berorganisasi ya bersenanglah di kemudian hari. Begitu Mas. Oke. Mas Pres. Ini untuk umum berarti, karena tadi untuk organisasi berarti saya untuk umum. Oke, siap. Ya, menyambung tadi bagaimana kita di kemudian hari adalah bagaimana hari ini. Oke. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Ya. Oleh karena itu, bertempurlah. Bertempur layaknya seorang pria. Ingat, bertempur. Ya. Pilihannya hanya ada dua. Oke. Terbang tinggi seperti elang, walaupun kadang waktu terseok-seok, atau terus bergelombol seperti bebek. Oke. Silahkan Anda yang memilih. Namun untuk saya dan teman-teman Dema, saya memilih berterbang, walaupun kadang pula mengalami sakit. Oke, itu jadi tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan. Ya? Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Ya. Oke. Maka Kalau bertempurlah. mungkin kalau jalannya lurus berarti kamu salah jalan. Oke, siap. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih buat Bapak-bapak Presiden semua, Mas Mirwan juga Mas Baha yang sudah mau mengesampingkan kesibukannya, mengesampingkan waktunya untuk datang ke Mali Andalusia Podcast. Yang mana dengan kedatangan panjenengan semua, terkhusus Mas Baha, moga-moga Mali Andalusia Podcast ini dapat berkembang. Amin. Dan tentunya mendapatkan barokah. Amin. Allahumma amin. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kedua presma kita. Dan untuk yang terakhir dari saya, pesan dari saya buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, Ilal Liko.